Bab 5279, Cemas. Dia merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya mendidih, dan pedang pembunuh naga juga mengeluarkan dengungan bersemangat. Tepat waktu. Dev meraung panjang dan berhenti bertahan. Sebaliknya, ia memusatkan seluruh niat pedangnya pada pedang pembunuh naga. Dalam sekejap, pedang pembunuh naga mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang, seolah-olah matahari yang terik telah terbangun di dalam pedang. Gaya tebasan naga. 3 kata sederhana ini membawa kesan memandang rendah dunia. Cahaya pedang keemasan melesat dari pedang pembunuh naga. Pedang itu tidak besar, tetapi mengandung kekuatan yang tak terhancurkan, bagaikan bilah tajam yang membelah dunia, menembus langsung ke bayangan pedang biru raksasa itu. Boom! Cahaya pedang emas dan biru saling bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Gelombang udara yang mengerikan menyebar dari tengah arena, tetapi untungnya, gelombang itu diblokir oleh formasi pengunci jiwa dan tidak melukai orang-orang di bawah panggung. Cahaya memudar, dan pemandangan di atas ring mengejutkan semua orang. Pedang 7 bintang mematahkan bulan, milik Li Hanjiang telah hancur, dan 3 dari 7 permata di pedang 7 bintang hancur berkeping-keping. Ia terhuyung mundur puluhan langkah, wajahnya pucat, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan jelas ia menderita luka serius. Dev masih berdiri di sana, memegang pedang pembunuh naga, tubuhnya setegak pohon pinus, tetapi napasnya sedikit tidak teratur. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Setelah waktu yang lama, sorak-sorai gemuruh pun pecah, lebih keras dari sebelumnya. Menang. Dev menang. Seorang dewa abadi kelas 8 mengalahkan dewa bumi kelas 5. Ini sungguh keajaiban. Dia adalah juara kompetisi pedang ini. Ling Xue dan yang lainnya begitu gembira hingga mereka berpelukan dan menangis. Humazi bahkan melompat dan berteriak, "Dev! Kerja bagus!" Mo Chen berdiri di antara penonton, air mata berkaca-kaca. Ia bergumam dalam hati, "Sekte pedang. Terselamatkan." Di panggung VIP, penguasa kota suci pedang tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Luar biasa. Gaya membunuh naga, yang hebat. Kunyatakan Dev memenangkan pertandingan ini." Li Hanjiang menatap Dev dan tersenyum pahit, "Aku kalah. Aku yakin." Setelah berkata demikian, dia menutupi dadanya dan terhuyung-huyung meninggalkan ring. Dev menatap punggung Li Hanjiang, tidak merasakan kegembiraan atas kemenangan, melainkan kekaguman. Ilmu pedang Li Hanjiang memang luar biasa. Jika ia tidak memiliki pedang pembunuh naga untuk membantunya dan tidak memahami penghalang niat pedang, kemenangan akan jauh dari mudah. Pada saat ini, Zhao Jingfeng tiba-tiba melompat turun dari platform VIP dan mendarat di atas ring. Ia menatap Dev dengan tatapan tidak ramah dan berkata, "Wah, kamu sangat beruntung, tapi keberuntunganmu sudah berakhir." Dia jelas tidak sabar dan ingin menantang Dev terlebih dahulu. Ketika orang-orang di antara hadirin melihat ini, mereka langsung mulai berbicara. Apa yang Zhao Jingfeng coba lakukan? Ini belum giliran mereka untuk bertanding. Sepertinya dia cemas, khawatir jika Dev terus menang, status juaranya akan terancam. Sungguh tak tahu malu, menindas yang lemah. Orang yang bertanggung jawab atas kota suci pedang sedikit mengernyit dan hendak berbicara untuk menghentikannya, tetapi Dev berbicara lebih dulu, "Baiklah, tidak masalah apakah kita bertarung cepat atau lambat, jadi mari kita lakukan sekarang." Dia tahu cepat atau lambat akan terjadi pertarungan antara dia dan Zhao Jingfeng. Zhao Jingfeng mendengar ini dan senyum ganas muncul di wajahnya, "Bagus. Kau berani. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya ilmu pedang itu." Zhao Jingfeng memegang pedang panjang di tangannya, memancarkan aura agung, dan tingkat kultivasinya di alam abadi duniawi tingkat ke-6 terpampang sepenuhnya. "Dev, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik pedang pembelah langit milikku." Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah mengayunkan pedangnya. Pedang ini bahkan lebih mendominasi daripada 7 bintang mematahkan bulan milik Li Hanjiang. Bahkan terdapat jejak retakan spasial pada bayangan pedang, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Teknik pedang pembelah langit, jurus pertama, membelah batu dan menembus awan. Pedang itu menyambar bagai kilat dan muncul di hadapan Dev dalam sekejap. Semua penonton berseru takjub. Kecepatan dan kekuatan pedang ini jauh melampaui semua jurus sebelumnya. Bab 5280, apakah kamu gila? Dev tampak serius dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia bisa merasakan pedang ini mengandung kekuatan ruang yang mengerikan, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan hancur berkeping-keping. Dia menarik napas dalam-dalam, dan mengerahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya secara maksimal, dan pedang pembunuh naga menggambar lengkungan sempurna di tangannya. Gaya membunuh naga. Cahaya pedang emas berputar ke atas seperti naga raksasa dan bertabrakan dengan bayangan pedang yang merobek ruang. Boom! Terdengar suara keras lagi, dan retakan samar muncul pada formasi penguncian jiwa di cincin itu. Kedua lelaki itu masing-masing mundur 3 langkah, darah mereka mendidih.
Secerca kejutan terpancar di mata Zhao Jingfeng. Dia tidak menyangka Dev mampu membawa batu pecahnya menembus awan. Menarik sekali, datang lagi. Zhao Jingfeng mengeluarkan raungan panjang dan mengayunkan pedangnya lebih cepat. Teknik pedang pembelah langit, jurus kedua, Ki menembus pelangi. Teknik pedang pembelah langit, jurus ketiga, langit runtuh dan bumi terbelah. Ia melancarkan dua jurus berturut-turut, masing-masing lebih dominan daripada jurus sebelumnya. Semakin banyak retakan spasial muncul di bayangan pedang, dan seluruh arena tampak terkoyak. Dev merespons dengan tenang, berganti-ganti antara jurus tebasan naga dan jurus pengendalian naga, terkadang ganas dan mendominasi, terkadang lincah dan anggun. Cahaya pedang keemasan dan bayangan pedang penghancur ruang terus bertabrakan, memancarkan raungan memekakkan telinga. Penonton tercengang. Ini bukan lagi kompetisi, melainkan pertarungan hidup dan mati. Seru banget. Ini duel kendo tingkat atas. Teknik pedang pembelah langit milik Zhao Jingfeng memang pantas mendapatkan reputasinya, tetapi Dev terlalu ulet. Aku penasaran siapa yang akan menang pada akhirnya. Di panggung VIP, Qin Fengli menatap ring, tinjunya terkepal. Ia tahu Zhao Jingfeng sudah mengerahkan 80% kekuatannya, tetapi masih belum bisa mengalahkan Dev, yang membuatnya merasa gelisah. Mo Chen khawatir. Meskipun Dev sempat menahan serangan Zhao Jingfeng, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang abadi tingkat 8. Konsumsi daya spiritualnya jelas lebih cepat daripada Zhao Jingfeng. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Di atas ring, kedua pria itu bertabrakan lagi dan masing-masing mundur lebih dari 10 langkah. Wajah Dev pucat pasi, dengan bekas darah di sudut mulutnya, jelas terluka. Namun, tatapannya tetap tajam, dan tangannya yang menggenggam pedang pembunuh naga setegas batu. Kondisi Zhao Jingfeng juga tidak jauh lebih baik, napasnya tersengal-sengal dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia tidak menyangka Dev begitu tangguh. Bahkan dengan 80% kekuatannya, ia tetap tidak bisa mengalahkannya. Wah, kau cari mati. Zhao Jingfeng benar-benar murka. Ia meraung panjang dan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa henti. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya berkilat kegilaan. Teknik pedang pembelah langit, jurus keempat, malapetaka abadi. Jurus pedang ini adalah jurus paling mengerikan dalam teknik pedang pembelah langit. Bayangan pedangnya penuh dengan retakan ruang, bagaikan lubang hitam raksasa yang akan menelan semua yang ada di sekitarnya. Semua orang di antara penonton terkejut. Kekuatan pedang ini telah melampaui jangkauan tingkat ke-6 alam abadi duniawi dan mencapai tingkat ke-7 alam abadi duniawi. Apakah Zhao Jingfeng gila? Dia benar-benar menggunakan trik ini. Dev, cepat menyerah. Kau akan mati jika terus berjuang. Ling Xue dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka ingin bergegas ke panggung, tetapi dihentikan oleh Mo Chen. Mo Chen tahu bahwa naik sekarang akan sia-sia dan hanya akan mengganggu Dev. Menghadapi pedang yang mematikan ini, mata Dev tampak sangat tenang. Dia merasa bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya hampir hilang, tetapi niat pedang di hatinya lebih tinggi dari sebelumnya. Pedang pembunuh naga, ikuti aku dalam pertarungan. Dev mengeluarkan raungan panjang dan menyuntikkan sisa kekuatan spiritual terakhir ke dalam pedang pembunuh naga. Dalam sekejap, pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dalam cahaya pedang kemasan, bayangan naga raksasa samar-samar muncul. Tenglong. Ini adalah jurus baru yang dipelajari Dev saat bertarung melawan Li Hanjiang. Jurus ini menggabungkan kekuatan dominan, jurus pembunuh naga, dan kelincahan, jurus pengendalian naga, menjadikannya semakin kuat. Bab 5281, Serangan Diam-Diam. Bayangan naga emas meraung dan menyerbu ke arah bayangan pedang yang penuh retakan ruang angkasa. Boom! Tabrakan ini lebih dahsyat daripada tabrakan sebelumnya. Seluruh arena bergetar hebat, dan cahaya, formasi pengunci jiwa, meredup seketika, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gelombang udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Bahkan dengan formasi pengunci jiwa yang menghalanginya, banyak kultivator di bawah panggung masih terkejut dan darah mereka mendidih, lalu mereka mundur puluhan langkah. Asap dan debu perlahan menghilang, dan pemandangan di atas ring akhirnya tampak jelas di depan semua orang. Zhao Jingfeng setengah berlutut di tanah. Pedang pembelah langit di tangannya telah hancur berkeping-keping. Ia berlumuran darah, dan napasnya lemah bagaikan lilin yang tertiup angin. Ada luka yang dalam di dadanya yang terlihat hingga ke tulang, yang disebabkan oleh jurus tenglong milik Dev. Dalam tabrakan yang menggemparkan itu, dia masih tertinggal satu langkah dan tersesat. Semua orang terdiam seperti orang mati pada saat itu. Tak seorang pun bicara, semuanya menatap dengan mata terbelalak, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Dev, seorang dewa abadi tingkat 8, benar-benar mengalahkan dewa bumi tingkat 6. Sekalipun kemenangannya tipis, tetap saja itu kemenangan.
Dev sedang bersandar pada pedang pembunuh naga, wajahnya juga pucat, dadanya naik turun dengan hebat, tetapi tatapan matanya setajam elang, menatap Zhao Jingfeng. Dev mampu mengalahkan Zhao Jingfeng hanya dengan menggunakan ilmu pedang dan tanpa menggunakan cara atau kekuatan lain, berkat ilmu pedang yang diajarkan oleh Mo Chen. Zhao Jingfeng memperhatikan Dev berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi rasa takut dan enggan. Dia tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Aku menyerah. Zhao Jingfeng mengerahkan sisa tenaganya dan berteriak serak. Dia tidak ingin mati. Selama dia masih hidup, dia masih punya kesempatan untuk membalas dendam. Dev berhenti sejenak dan menatap Zhao Jingfeng, yang tampak seperti anjing yang kalah, dengan emosi yang rumit terpancar di matanya. Dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga, seolah ingin melakukan sesuatu, tetapi akhirnya menahan niat membunuhnya. Lagi pula, pihak lain telah mengakui kekalahan, dan membunuhnya di depan umum pasti akan memberi orang alasan untuk mengkritiknya. Tepat saat Dev memutar pergelangan tangannya dan bersiap menyarungkan pedangnya. Pergilah ke neraka. Cahaya jahat tiba-tiba melintas di mata Zhao Jingfeng. Ia tiba-tiba menghunus pedang pendek berisi racun dari tangannya. Menggunakan seluruh kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, ia menusuk punggung Dev dengan kecepatan kilat. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga tak seorang pun punya waktu untuk bereaksi. Hati-hati. Lin Xue, Mo Chen dan yang lainnya berseru pada saat yang sama, jantung mereka langsung berdebar kencang. Ketika Dev merasakan angin jahat di belakangnya, semuanya sudah terlambat. Ia berusaha sekuat tenaga memutar tubuhnya untuk menghindari bagian vital, tetapi bilah pendek itu tetap menusuk bahu kirinya. Rasa sakit yang menusuk disertai mati rasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Engah. Dev meludahkan darah dan terhuyung ke depan beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia perlahan berbalik dan menatap Zhao Jingfeng dengan tatapan mata yang tidak lagi mengandung keraguan, hanya niat membunuh yang dingin. Kau mencari kematian. Suara Dev terdengar seperti berasal dari alam baka, menusuk hingga ke tulang. Melihat serangan diam-diamnya berhasil, Zhao Jingfeng tersenyum muram, hahaha. Dev, kau tidak menyangka. Semua adil dalam perang. Ini akibat kenaifanmu. Dia mengira Dev telah diracuni dan ditakdirkan mati. Namun, detik berikutnya, senyumnya membeku di wajahnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang memancar dari tubuh Dev, dan kekuatan naga yang agung dan dahsyat menyapu darinya. Seluruh arena bergetar hebat di bawah tekanan ini. Cahaya keemasan melonjak dari luka di bahu kirinya, dan racunnya dimurnikan sepenuhnya dalam sekejap. Zhao Jingfeng tidak tahu bahwa tubuh Dev kebal terhadap semua racun. Kekuatan naga. Dev meraung, dan bayangan pupil naga muncul di matanya. Aura di tubuhnya terus meningkat, dan ada tanda-tanda samar bahwa ia telah menembus dunia keabadian yang tersebar. Bab 5282, begitu megah. Zhao Jingfeng sangat ketakutan oleh kekuatan naga yang menakutkan sehingga dia berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Dev melangkah maju dan muncul di hadapan Zhao Jingfeng bagai hantu. Pedang pembunuh naga di tangannya bersinar dengan cahaya kemasan, dan ia menebas dengan ganas, dengan amarah yang mampu menghancurkan dunia. Tidak. Zhao Jingfeng menjerit putus asa. Engah. Terdengar suara gemeretak gigi, suara daging dan tulang terkoyak. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, tubuh Zhao Jingfeng benar-benar terpotong dua oleh pedang Dev, dari atas kepala hingga selangkangan. Darah dan organ dalam berserakan di tanah, dan pemandangannya mengerikan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap, dan semua orang tercengang oleh pemandangan berdarah yang tiba-tiba ini. Tidak seorang pun menyangka bahwa Dev akan membunuh Zhao Jingfeng dengan begitu mudah dan dengan cara yang brutal. Di peron VIP, Qinlai tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dev. Beraninya kau membunuh seseorang dari Villa Pedang Ilahiku. Dev bersandar pada pedangnya, menatap dingin ke arah Qin Fengli, dan berkata dengan suara dingin, mengampuni nyawa penyerang yang tercela dan tak tahu malu ini adalah penghujatan terhadap keadilan. Setelah mengatakan hal ini, dia mengabaikan tatapan semua orang, menutupi bahu kirinya yang terluka, dan berjalan menuruni ring selangkah demi selangkah. Sinar matahari yang menyinarinya tampak membawa aura hikmat dan mematikan, yang membuat orang-orang bergidik. Dalam pertempuran ini, Dev tidak hanya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga memperlihatkan sisi tegas dan kejamnya kepada semua orang. Sejak saat itu, nama Dev akan menjadi jejak yang tak terhapuskan di hati banyak orang. Penonton terdiam selama 3 tarikan napas penuh sebelum keributan yang memekakkan telinga meletus. Bunuh, bunuh. Zhao Jingfeng meninggal begitu saja. Itu adalah ahli alam abadi duniawi tingkat 6. Dia terbelah dua oleh ahli alam abadi longgar tingkat 8. Di meja VIP, pupil mata Qinlai tiba-tiba mengecil, dan jari-jarinya menancap dalam pada sandaran tangan kayu rosewood, buku-buku jarinya memutih seperti kertas.
Dia menatap mayat mengerikan di atas cincin itu, menggeram seperti binatang buas yang terperangkap di tenggorokannya, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak tak terkendali, dan jubah brokatnya yang berharga robek menjadi beberapa lubang oleh energi itu. Ah! Raungan marah bagaikan guntur, dan sosok Qin Fengli berubah menjadi bayangan di tempat, menyerbu ke arah ring dengan momentum menghancurkan dunia. Tekanan dari tingkat ke-8 alam abadi duniawi bagaikan gunung sungguhan, memaksa para kultivator yang lebih lemah di bawah panggung berlutut di tanah dengan darah mengucur dari sudut mulut mereka. Dev, aku ingin kau dicabik-cabik. Tepat saat angin telapak tangan Qin Lai hendak menyentuh Dev, beberapa sosok bergegas ke panggung seperti anak panah dan melindungi Dev di belakang mereka. Pemimpinnya adalah Mo Chen, yang memegang pedang panjang di dadanya. Meskipun darahnya mendidih karena tekanan Qin Lai, ia tetap menjaga punggungnya tetap tegak. Tuan Qin, berhenti. Mengikuti dari dekat, lebih dari 10 murid Sekte Pedang dengan cepat membentuk formasi pedang, dan cahaya pedang terjalin membentuk jaring, melindungi Dev dengan kuat. Ling Xue menatap Qin Lai dengan mata penuh amarah, Zhao Jingfeng mengaku kalah, lalu menyerang lebih dulu. Dia pantas mati. Apakah Tuan Qin mencoba menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya? Tatapan Qin Lai bagaikan pisau beracun, menyapu para anggota Sekte Pedang yang menghalangi jalannya, dan akhirnya mendarat di Dev. Penindasan. Muridku dibunuh secara brutal oleh binatang kecil itu. Tak seorang pun bisa melindunginya hari ini. Pembunuhan. Mo Chen tertawa marah, mengarahkan pedangnya ke tubuh Zhao Jingfeng. Tuan Qin, buka matamu dan lihat. Siapa yang menyerangmu setelah kau mengaku kalah? Siapa yang melanggar semangat seni bela diri dan membunuhmu? Zhao Jingfeng pantas mati. Dia telah mempermalukan Villa Pedang Ilahi. Kau mencari kematian. Qin Lai terkena pada bagian yang sakit, dan angin telapak tangannya tiba-tiba mengarah ke Mo Chen. Tuan Qin sungguh agung. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, dan orang yang bertanggung jawab atas kota pedang suci perlahan berjalan ke atas panggung. Dengan jentikan pemocok di tangannya, ia berhasil melenyapkan angin telapak tangan Qin Lai. Ini kota pedang suci. Bagaimana kau bisa begitu lancang? Bab 5283, mari kita lihat. Qin Lai melotot padanya, hantu tua Zhang, bajingan kecil ini membunuh muridku, dan kau masih ingin melindunginya. Melindungi. Manajer Zhang mengelus jenggotnya dan mengamati seluruh ruangan, ribuan mata melihat semua yang terjadi tadi dengan jelas. Zhao Jingfeng melancarkan serangan mendadak setelah mengakui kekalahan, dan Dev melawan balik untuk melindungi dirinya sendiri. Secara logis maupun hukum, ia tidak bersalah. Tapi Tuan Qin, apakah Anda berniat melanggar peraturan kota suci pedang dan membalas dendam di depan umum? Para tetua di sekitarnya pun ikut berseru. Saudara Zhang benar. Zhao Jingfeng benar-benar tidak mampu kalah. Dia pantas mati. Villa Excalibur selalu membanggakan diri sebagai sekte yang bergengsi dan jujur. Aku tak pernah menyangka orang-orang sekeji itu akan muncul dari sana. Jika Tuan Qin memaksakan tindakannya hari ini, dia akan menjadikan semua kultivator di dunia sebagai musuh. Diskusi mengalir deras ke arah Qin Fengli bagai air pasang. Ia menatap mata-mata penuh penghinaan di sekitarnya dan merasakan tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Wajah tuannya memerah seolah-olah telah terciprat darah. Sungguh seorang kultivator hebat di dunia. Qin Lai tiba-tiba menoleh ke arah Dev, matanya dipenuhi kebencian yang berbisa. Bajingan kecil, ingat ini. Penghinaan hari ini, balas dendam hari ini, Villa Pedang Ilahi akan membalasmu 100 kali lipat. Sekte Pedang melindungimu. Aku ingin melihat apakah kau bisa melindunginya selamanya. Dev perlahan berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Pedang pembunuh naga bergetar sedikit di tangannya, mengeluarkan raungan naga rendah. Ia menatap Qin Lai dan berkata dengan suara rendah yang terdengar jelas di seluruh ruangan, aku, Dev, berada di kota pedang suci, menunggu kedatanganmu di Villa Pedang Ilahi kapan saja. Tapi jika kau berani berkomplot melawanku lagi, aku tidak akan begitu saja memotong-motongmu. Anda. Qin Lai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi di bawah tatapan dingin Zhang, ia memaksa dirinya untuk menekan niat membunuhnya. Dia mengamati mayat di tanah dengan saksama, lalu akhirnya mengayunkan lengan bajunya dan berteriak kepada murid-murid di belakangnya, bawa kembali mayat Zhao Jingfeng. Ayo pergi. Sekelompok murid dari Villa Pedang Ilahi bergegas maju, membungkus tubuh Zhao Jingfeng dengan kain putih, dan pergi dengan malu di tengah tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya. Saat Qin Lai menghilang di gerbang kota, sumpah yang dipenuhi dengan kebencian itu melayang kembali seperti hantu. Dev, Sekte Pedang, mari kita tunggu dan lihat. Suasana tegang di atas ring tidak mereda sampai semua orang dari Villa Pedang Ilahi telah benar-benar pergi. Zhang, orang yang bertanggung jawab, menatap Dev dengan ekspresi rumit, tahukah kamu bahwa membunuh Zhao Jingfeng seperti mengaduk sarang tawon? Dev membungkuk dan berkata, saya mengerti, tapi di mana Dao berada, saya akan tetap pergi meskipun ada ribuan orang. Kalau kamu bisa menahan serangan diam-diam dari belakang, apa gunanya berlatih Dao Pedang? Betapa indahnya tempat Tao.
Zhang, penanggung jawab, tertawa terbahak-bahak. Aku tidak salah tentangmu. Kota Pedang Suci akan menjadi saksi atas tindakanmu hari ini. Jika Villa Pedang Suci berani membalas dendam secara terbuka di Kota Pedang Suci, aku tidak akan membiarkannya. Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan token giok berukir pola pedang dari dadanya. Ini adalah Ordo Pelindung, Kota Suci Pedang. Dengan ordo ini, kau dapat melewati 7 sekte pedang utama di surga kelima dengan bebas. Jika kau menghadapi konflik dengan Villa Pedang Ilahi, kau dapat menggunakan ordo ini untuk meminta bantuan dari sekte-sekte utama. Dev mengambil token giok itu, yang terasa hangat saat disentuh, dan energi spiritual samar mengalir di dalamnya. Terima kasih, Senior Zhang. Lukamu serius. Turunlah dan sembuhkan dirimu dulu. Zhang menepuk bahunya dan berkata, juara kompetisi pedang pastilah kamu. Mo Chen segera melangkah maju untuk mendukung Dev. Dev, aku akan membawamu untuk menyembuhkan lukamu. Ling Sui dan Hu Mazi juga datang dan melihat luka Dev dengan mata merah. Sekelompok murid sekte pedang mengelilingi mereka saat mereka berjalan menuruni panggung. Para kultivator di sepanjang jalan memberi jalan dan menatap Dev dengan kagum. Pemuda ini, yang berada pada tingkat ke-8 alam Sanxian dan telah membunuh banyak penguasa abadi duniawi berturut-turut, dan bahkan membunuh jenius Villa Senjian, benar-benar menggemparkan seluruh kota pedang suci dengan kemenangan gemilangnya. Kembali ke halaman tempat sekte pedang ditempatkan, Mo Chen segera mengeluarkan pil penyembuh dan secara pribadi mengobati luka Dev. Bab 5284, Fitnah. Saat Mo Chen membuka kancing kemeja Dev dan melihat lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Zhao Jingfeng benar-benar bajingan. Dev tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Kau masih bilang tidak apa-apa. Ling Sui memelototinya dengan marah dan dengan hati-hati menyeka lukanya dengan air mata air spiritual. Kau tahu betapa berbahayanya tadi. Jika Qinlai benar-benar menyerang, kita tidak akan bisa menghentikannya. Hu Mazi memuji Dev dari samping, Dev, kamu hebat sekali. Jurus Tenlong itu keren banget. Waktu Zhao Jingfeng terbelah dua, aku hampir melompat. Sambil mengoleskan obat pada Dev, Mo Chen berkata dengan suara berat, Villa Excalibur tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Qin Fengli adalah orang yang pendendam. Setelah kehilangan muka kali ini, dia pasti akan mencoba menjebakmu. Kurasa kau harus meninggalkan kota suci pedang dan menghindari sorotan untuk sementara waktu. Dev mengangguk dan berkata, kita akan pergi segera setelah mendapatkan hadiah kejuaraan. Bahkan jika Mo Chen tidak mengatakannya, Dev dan Hu Mazi akan meninggalkan kota pedang suci dan pergi mencari cabang olah jalan jahat. Ketika Ling Sui menyebutkan hadiah sang juara, matanya berbinar. Kudengar juara tahun ini akan menerima pil pencerahan hati pedang, sebuah benda berharga di kota suci pedang, dan juga akan berkesempatan memasuki gua 10.000 pedang selama 3 hari untuk merenung. Pil pencerahan hati pedang. Dev bingung. Apa itu? Itu pil yang bisa meningkatkan niat pedang, jelas Ling Sui. Dev menatap Mo Chen dengan tak percaya. Ia belum pernah mendengar tentang sesuatu seperti niat pedang, atau bahwa niat pedang bisa ditingkatkan dengan ramuan. Benar, Mo Chen tersenyum dan berkata, dengan pil ini, penghalang pedangmu mungkin bisa benar-benar berubah menjadi domain pedang. Saat itu, kekuatanmu akan meningkat pesat. Bagaimana dengan gua 10.000 pedang? Tanya Dev penasaran. Gua 10.000 pedang adalah... Mo Chen baru saja membuka mulutnya ketika langkah kaki terdengar di luar halaman. Seorang murid dari kota suci pedang berdiri dengan hormat di pintu. Tuan Dev, Direktur Zhang ingin Anda datang. Katanya dia ingin mengumumkan hadiah untuk kompetisi ilmu pedang. Dev berdiri, dengan sedikit antisipasi di wajahnya, ayo pergi. Ketika Dev muncul lagi di aula utama kota pedang suci, semua mata tertuju padanya. Para ketua dan tetua di meja VIP semua berdiri dan memberi isyarat, menatapnya dengan mata penuh kebaikan. Semua orang ingin berteman dengan seorang jenius yang mampu menantang Villa Pedang Ilahi. Zhang, penanggung jawab, memegang kotak brokat di tangannya dan mengumumkan, kompetisi ilmu pedang telah berakhir dengan sukses. Juaranya adalah Dev. Tepuk tangan bergema sangat keras, lebih keras dari sebelumnya. Zhang menyerahkan kotak brokat itu kepada Dev. Di dalamnya ada pil pencerahan hati pedang dan token masuk ke gua 10.000 pedang. Dalam 3 hari, aku akan membawamu sendiri ke dalam gua. Dev mengambil kotak brokat dan hendak mengucapkan terima kasih ketika dia melihat seorang murid berlari terburu-buru dan membisikkan beberapa kata di telinga Zhang. Ekspresi Zhang langsung berubah serius. Dia menatap Dev dan berkata dengan suara berat, Dev, aku khawatir kamu tidak bisa tinggal lama di kota suci pedang. Sebelum pergi, Qin Fengli mengirim pesan ke semua sekte yang bersahabat dengan Villa Pedang Ilahi, mengatakan bahwa Anda memiliki harta langka dan merupakan orang yang haus darah, dan menyerukan kepada semua kultivator di dunia untuk melawan Anda. Ekspresi Mo Chen berubah, dia mencoba memfitnah Dev dan menjadikannya sasaran kritik publik. Tercela, kata Ling Sui dengan marah. Zhang, penanggung jawab, mendesah.
Villa Pedang Ilahi memiliki pengaruh besar dalam silsilah Dao Pedang, dan banyak sekte akan menghormatinya. Saya khawatir tidak akan lama lagi seseorang akan datang untuk membuat masalah. Lagi pula, selain ilmu pedang, Villa Pedang Ilahi juga memiliki keterampilan menempa yang sangat tinggi. Banyak sekte membeli pedang spiritual mereka dari Villa Pedang Ilahi, jadi kami akan tetap memberikan mereka bantuan ini. Dev menggenggam kotak brokat di tangannya, tatapan dingin melintas di matanya, mau menyerang berkelompok. Kalau begitu, ayo kita coba. Bab 5285, Resonansi. Dev menoleh ke Zhang, penanggung jawab, dan berkata, Senior, saya tidak akan memasuki gua 10.000 pedang. Saya akan menerima hadiahnya dan pamit sekarang. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya kembali? Zhang, penanggung jawab, berkata dengan sedikit penyesalan, gua 10.000 pedang adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi para kultivator pedang. Meskipun kesempatannya besar, kau harus hidup untuk menikmatinya, kata Dev sambil tersenyum, setelah aku menyelesaikan masalah di Villa Pedang Ilahi, aku akan kembali untuk meminta saranmu. Zhang mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan meminta seseorang mengantarmu keluar melalui lorong rahasia, jauh dari mata dan telinga. Di luar kota suci pedang, ada makam pedang. Kau bisa pergi ke sana untuk berlatih. Karena kau tidak bisa memasuki gua 10.000 pedang, berlatih di makam pedang bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu. Terima kasih, Senior. Dev membungkuk. Setengah jam kemudian, sekte pedang dan kelompoknya meninggalkan kota yang ramai itu melalui jalan rahasia kota suci pedang. Berdiri di lereng bukit di luar kota, Dev menoleh ke belakang dan melihat garis besar kota suci pedang berangsur-angsur kabur diterpa matahari terbenam. Dev, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Mo Chen. Dev melihat ke arah barat, aku ingin pergi ke makam pedang dulu. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Namun, makam pedang ini berbeda dengan gua 10.000 pedang. Ini adalah tempat pembantaian. Mereka yang berkemauan lemah cenderung tersesat. Itu juga tergantung pada pemahaman masing-masing orang. Tidak semua orang yang memasuki makam pedang akan bisa berkembang. Ada yang masuk dan keluar sebagai orang bodoh. Mo Chen memberitahu Dev tentang bahaya makam pedang. Aku tidak takut. Aku akan mencobanya. Dev tersenyum tipis. Kelompok itu menuju ke makam pedang. Makam pedang terletak di pegunungan belakang kota pedang suci. Lembah ini sangat luas dan dipenuhi dengan pedang-pedang kuno yang padat. Setiap pedang memancarkan aura pedang yang samar. Ketika pedang-pedang itu bertemu, mereka membentuk wilayah pedang tak terlihat. Setiap pedang melambangkan kehidupan yang hilang, jadi ada roh jahat yang kuat di bawah wilayah pedang ini. Disinilah pedang itu dikubur, kata Mo Chen sambil menunjuk sebuah prasasti batu di tengah lembah. Prasasti batu itu diukir dengan Sutra Hati Suci Pedang. Seberapa banyak yang bisa kau pahami tergantung pada keberuntunganmu. Dev berjalan mendekati prasasti batu itu dan melihat prasasti itu dipenuhi dengan aksara kuno yang padat. Aksara-aksara ini tampak hidup, mengalir perlahan di atas prasasti batu dan memancarkan aura pedang yang agung. Dev menatap kata-kata pada prasasti batu itu, dan merasakan aliran informasi yang deras mengalir ke dalam pikirannya, serta prinsip-prinsip pedang indah yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Dia tampak melihat adegan para pendekar pedang dari generasi lampau tengah berlatih pedang, sebagian memahami kehendak pedang langit dan bumi di puncak gunung, sebagian mengasah pedang mereka di lautan darah, dan sebagian lagi merasakan prinsip-prinsip ilmu pedang dan sifat manusia di pasar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Dev perlahan menutup matanya, membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya perlahan mulai beredar sesuai dengan metode Sutra Hati Orang Suci Pedang. Aura yang menyatu dengan makam pedang perlahan terpancar dari tubuhnya. Pedang-pedang kuno di lembah itu tampak terinspirasi dan mulai mengeluarkan suara dengungan yang tajam. Mo Chen berdiri di kejauhan, memperhatikan perubahan pada Dev, matanya dipenuhi keheranan. Aku tidak menyangka pemahamannya begitu tinggi, mampu beresonansi dengan niat pedang makam pedang dalam waktu sesingkat itu. Tepat saat aura Dev dan niat pedang dari makam pedang berpadu sempurna, dan pedang kuno di sekitarnya berdengung semakin cepat, sesuatu yang aneh terjadi. Roh jahat hitam yang semula hanya beberapa helai yang berkeliaran di lembah itu tiba-tiba menjadi ganas seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka tidak lagi menyebarkan kabut, tetapi berubah menjadi aliran air hitam yang deras dengan bau busuk yang menjijikkan, berkumpul dari segala arah menuju prasasti batu tempat Dev berada. Boom! Bumi bergetar hebat, seakan-akan ada binatang raksasa yang terbangun di bawah tanah. Tanah lembah makam pedang retak dengan lempengan batu sebagai pusatnya. Dari retakan yang tak terhitung jumlahnya, cakar tulang putih tiba-tiba muncul dari tanah. Bab 5286, Penghalang Domain Pedang. Apa itu? Teriak Ling Sui. Kerangka-kerangka yang berdempetan merangkak keluar dari celah-celah, api hijau seperti hantu menyala di rongga mata mereka, dan sendi-sendi mereka bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara berderak yang keras. Di tangan mereka,
Mereka memegang pisau panjang berkarat atau pedang kuno yang patah, yang jelas merupakan transformasi dari generasi-generasi pendeta yang meninggal di makam pedang. Kerangka-kerangka ini digerakkan oleh roh jahat dan bergerak sangat cepat. Mereka memancarkan aura kekerasan dan haus darah yang kuat, dan menyerbu Dev seperti air pasang. Dev, wajah Mo Chen berubah drastis, dan dia hendak menerjang maju sambil memegang pedangnya. Namun saat ia baru saja mengambil langkah pertama, sebuah penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul. Domain pedang yang awalnya tersembunyi di makam pedang tiba-tiba meletus pada saat ini, membentuk penghalang transparan yang sepenuhnya mengisolasi Dev dari dunia luar. Pedang Mo Chen menebas penghalang itu, hanya menimbulkan riak samar. Kekuatan hentakannya membuat darahnya berdesir, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wilayah pedang ini telah menjadi sangat kuat. Mo Chen ngeri. Ia bisa merasakan bahwa wilayah pedang itu kini beberapa kali lebih ganas daripada sebelumnya, seolah-olah sengaja mengusir orang luar untuk mendekat. Lebih dari 10 pengikut sekte pedang menyerang bersama-sama, dan energi pedang menebas ke arah penghalang, tetapi semuanya terpental kembali satu persatu. Humazi melemparkan jimat dan membantingnya dengan keras. Dengan suara dentang yang keras, ia terkejut dan terlempar mundur, lengannya mati rasa. Sialan, aku tidak bisa masuk, geram Humazi, matanya penuh kecemasan. Di dalam penghalang, Dev sepenuhnya dikelilingi oleh sekelompok kerangka. Tiba-tiba dia membuka matanya, tidak ada kepanikan di matanya, yang ada hanya semangat juang yang bangkit. Makna mendalam dari Sutra Hati Suci Pedang, yang baru saja ia pahami saat beresonansi dengan kehendak pedang dengan cepat mengalir di benaknya. Ia memutar tangannya untuk menggenggam pedang pembunuh naga yang terselip di sampingnya, dan cahaya kemasan kembali bersinar, membentuk kontras tajam dengan roh jahat hitam di sekitarnya. Tepat waktu. Dev berteriak pelan dan bergerak maju bukannya mundur. Pedang pembunuh naga mengiris udara, meninggalkan lengkungan emas yang menyilaukan. Inilah jurus naga terbang yang ia kuasai saat bertarung melawan Zhao Jingfeng. Namun, pedang ini kini tak hanya memiliki kekuatan naga, tetapi juga mengandung niat pedang kuno dari makam pedang. Engah. Sekitar selusin kerangka yang menanggung beban serangan itu tersapu oleh cahaya pedang dan langsung berubah menjadi tulang-tulang patah di seluruh langit. Namun, lebih banyak kerangka datang menyerbu, menginjak sisa-sisa rekan mereka. Mereka tidak merasakan sakit dan tidak takut mati. Senjata di tangan mereka menebas bagian vital Dev dengan suara menembus udara. Dev menggunakan gerakan kaki misterius untuk bergerak di antara sekelompok kerangka. Ia tidak lagi membela diri dengan sengaja, melainkan menggunakan metode operasi, Sutra Hati Suci Pedang, secara ekstrim. Roh-roh jahat hitam yang menerkamnya langsung tertarik ke dalam tubuhnya begitu mereka mendekatinya. Dengan baik. Saat roh jahat itu memasuki tubuhnya, Dev merasa meridiannya seperti ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang hebat membuat dahinya langsung berkeringat dingin. Namun dia menahan rasa sakit dan mengarahkan energi jahat yang ganas mengalir dalam dantiannya. Yang aneh adalah bahwa di bawah koordinasi niat pedang, energi murni yang terkandung dalam roh jahat dilucuti sedikit demi sedikit dan diintegrasikan ke dalam kekuatan spiritualnya. Tingkat ke-8 negeri dongeng yang tersebar. Penghalangnya mulai mengendur. Dev gembira. Kerangka-kerangka ini awalnya dipelihara oleh roh-roh jahat. Setelah membunuh mereka, roh-roh jahat yang telah menghilang akan menjadi semakin kuat. Sementara Dev mengayunkan pedangnya untuk membunuh kerangka yang terus berdatangan, ia secara aktif menyerap energi dari roh jahat. Gerakannya menjadi semakin cepat, dan cahaya kemasan pedang pembunuh naga dan energi hitam jahat saling bertautan di tubuhnya, membentuk gambaran aneh dan mendominasi. Di tengah pecahan tulang yang berterbangan, aura Dev meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, puluhan kerangka hancur, setiap kali dia menyerap sedikit energi jahat, kekuatan spiritualnya sedikit terkondensasi. Lambat laun, ilmu pedangnya tak lagi terbatas pada gaya tenglong. Tulisan-tulisan kuno pada prasasti batu makam pedang tampak hidup, berubah menjadi bayangan pedang tak kasat mata, memandu gerakannya. Bab 5287, Menerobos Penghalang. Kadang-kadang ia menusukkannya dengan pedang sederhana, tetapi pedang itu memiliki ribuan lilitan dan putaran, dan dapat menembus tengkorak beberapa kerangka di saat yang bersamaan. Kadang-kadang pedangnya tiba-tiba menjadi berat dan ganas, seperti membelah gunung dan memecahkan puncak-puncaknya, memotong tengkorak menjadi beberapa bagian. Di bawah pengaruh aura membunuh dan pembunuhan, niat pedangnya menjadi lebih kental dan lebih mendominasi, dan ada tanda-tanda bahwa ia akan menembus penghalang niat pedang. Di luar penghalang, Mo Chen dan yang lainnya tercengang. Dia menyerap energi jahat untuk berkultivasi. Ling Xue menutup mulutnya karena terkejut. Bagaimana mungkin, roh jahat itu begitu jahat dan jahat sehingga bisa menyebabkan obsesi jika kau tidak hati-hati. Kilatan pencerahan melintas di mata Mo Chen, dan dia bergumam, ya, niat pedangnya secara inheren membawa kekuatan naga, yang paling maskulin dan paling kuat, yang cukup untuk menekan roh jahat. Dia juga memahami, sutra hati orang suci pedang, mungkin roh jahat dari makam pedang ini adalah kesempatan untuk terobosan. Pada saat ini,
tanah bergetar lebih hebat lagi, dan sebuah kerangka raksasa setinggi 3 meter berdiri dari retakan terdalam. Kerangka ini mengenakan baju zirah compang camping dan memegang pedang raksasa berkarat. Energi jahat di sekitarnya memadat menjadi substansi, dan jelas merupakan transformasi seorang biksu yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi di masa hidupnya. Ia meraung, dan pedang besar itu turun ke arah Dev dengan kekuatan 10.000 pon. Dev mendongak, cahaya dingin bersinar di matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan roh jahat yang telah dimurnikan serta kekuatan spiritual di tubuhnya menyatu sepenuhnya. Cahaya keemasan pada pedang pembunuh naga kini diwarnai dengan lapisan garis hitam samar. Aku akan membiarkanmu menjadi batu loncatanku untuk terobosan. Dev melompat, lalu dia dan pedangnya menyatu, berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan hitam, lalu menyerbu ke arah pedang kerangka raksasa itu. Boom! Cahaya keemasan dan hitam bertabrakan dengan pedang berkarat milik kerangka raksasa itu, dan suara yang memekakkan telinga bergema di penghalang domain pedang. Cahaya keemasan pedang pembunuh naga dan energi hitam pedang berkarat bertabrakan dengan keras, mengirimkan percikan api ke seluruh langit. Dev hanya merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari pedang itu, dan lengannya langsung mati rasa. Jika bukan karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba setelah energi jahat dan kekuatan spiritual di tubuhnya menyatu, ia pasti sudah terhempas oleh pedang ini. Kekuatan yang luar biasa. Dev diam-diam terkejut. Meskipun kerangka raksasa ini hanya sekadar kerangka, ia masih memiliki bekas-bekas seni bela dirinya sejak masa hidupnya, dan setiap gerakannya membawa tekanan dari puncak alam abadi duniawi. Ia meraung dan menekan pedang berkarat itu ke bawah. Udara hitam di pedang itu melilit seperti ular berbisa, mencoba mengikis cahaya kemasan pedang pembunuh naga. Mata Dev berkilat, dan ia menginjak tengkorak kerangka itu dengan kakinya. Ia memanfaatkan momentum itu untuk membalikkan tubuhnya dan menghindari tekanan pedang berkarat itu. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya berputar tajam, dan pedang pembunuh naga menggambar busur yang licik, menembus langsung ke celah di antara tulang rusuk kerangka raksasa itu. Di sanalah aliran energi jahat paling lemah. Swoosh! Cahaya keemasan menembus kerangka itu, mengeluarkan gumpalan udara hitam pekat. Kerangka raksasa itu meraung kesakitan, mengayunkan pedang berkaratnya sambil menerjang ke depan. Dev mengetuk tanah dengan jari-jari kakinya, tubuhnya terdorong mundur seperti Catkin Willow, menghindari pukulan dahsyat itu. Pedang berkarat itu menghantam udara, menciptakan jurang sepanjang beberapa kaki di tanah, menyebabkan puing-puing beterbangan di mana-mana. Kita tidak bisa bertarung langsung. Dev langsung menilai situasi. Kerangka raksasa ini jauh lebih kuat daripada kerangka biasa, dan energi jahat di sekitarnya terkondensasi seperti baju besi, sehingga menyulitkan serangan biasa menjadi efektif. Tetapi ia juga menemukan bahwa pergerakan kerangka raksasa itu relatif lambat, dan setiap kali ia mengayunkan pedangnya, ia akan menarik roh jahat ke dalam tubuhnya, dan api hijau hantu di rongga matanya akan berkedip-kedip terang. Itulah kelemahan dalam pengoperasian kekuatannya. Pikiran Dev terpacu saat dia tidak lagi berhadapan langsung dengan kerangka raksasa itu. Sosoknya berkelebat bagai hantu yang bergerak menembus makam pedang. Ia menghindari kejaran pedang berkarat itu sambil mengayunkan pedangnya untuk membersihkan kerangka-kerangka biasa di sekitarnya. Cahaya kemasan pedang pembunuh naga terus berkedip, dan setiap kali jatuh, akan muncul serpihan tulang, dan roh-roh jahat yang tersebar tampaknya telah menemukan rumah dan menyerbu ke dalam tubuh Dev. Bus! Saat roh jahat terus dimurnikan, aura Dev menjadi semakin kuat. Penghalang tingkat ke-8 alam Sanxian bagaikan bendungan yang dihantam air pasang, retakannya makin banyak. Bab 5288, tiba di waktu yang tepat. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual di dantiannya tengah mengalami perubahan kualitatif, dan ada tanda-tanda samar bahwa kekuatan itu telah mencapai tingkat ke-9 dari alam abadi longgar. Mengaum. Melihat tak berhasil mengenai Dev, kerangka raksasa itu menjadi semakin ganas. Ia menancapkan pedang berkaratnya ke tanah, membentuk segel dengan tangannya, dan energi pembunuh di sekitarnya tiba-tiba meluap. Sisa-sisa kerangka yang dihancurkan oleh Dev benar-benar mengembun kembali di udara hitam dan berubah menjadi puluhan prajurit kerangka yang memegang tombak tulang, menembak ke arah Dev. Kebetulan sekali. Mata Dev berkilat. Alih-alih mundur, ia malah maju, mengerahkan gerakan, sutra hati suci pedang, hingga batasnya, dan menyelinap melalui celah-celah tombak tulang. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga diangkat di atas kepalanya, dan cahaya keemasan dan udara hitam di badan pedang saling terkait, mengembun menjadi cahaya pedang sepanjang sekitar 10 kaki. Pedang ini, dikombinasikan dengan pemahamannya tentang niat pedang makam pedang, juga mengandung kekuatan ganas setelah memurnikan roh jahat. Hancurkan! Cahaya pedang itu jatuh bagai kilat membelah kegelapan. Tombak tulang yang datang langsung hancur berkeping-keping, dan puluhan prajurit kerangka yang mengikutinya juga berubah menjadi abu oleh cahaya pedang. Yang lebih mengejutkan lagi, kekuatan pedang itu tidak berkurang saat menebas langsung ke arah kepala kerangka raksasa itu. Kerangka raksasa itu meraung dan mengangkat lengannya untuk menangkis. Tulang lengannya, yang diberi nutrisi oleh energi hitam, berubah menjadi hitam pekat dan menjadi sangat keras. Dentang. Cahaya pedang itu menghantam tulang lengan, menimbulkan suara berdentang.
Kerangka raksasa itu terguncang berulang kali, beberapa retakan muncul di pelindung tulang lengannya, dan Will-O, The Wisp di rongga matanya berdenyut hebat, jelas menderita luka serius. Dev menggunakan kekuatan hentakan serangan ini untuk berputar seperti gasing, dan pedang pembunuh naga di tangannya berubah menjadi pusaran emas. Roh-roh jahat yang disebarkan oleh cahaya pedang itu kembali ditarik olehnya dan mengalir ke dalam tubuhnya sepanjang lintasan yang berputar. Kali ini, dia tidak lagi menyerapnya secara pasif, tetapi secara aktif membimbing roh-roh jahat itu untuk memengaruhi penghalang kultivasinya. Ah! Dev mengeluarkan raungan panjang, dan suara, retak, yang tajam keluar dari tubuhnya, seperti belenggu yang putus. Penghalang tingkat ke-8 alam abadi tersebar akhirnya tertembus, dan kekuatan spiritual yang melonjak bercampur dengan roh jahat murni mengalir melalui tubuhnya. Tingkat kultivasinya secara mengejutkan telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi tersebar. Sekarang, mata Dev tiba-tiba menjadi setajam pedang. Setelah terobosan, kendalinya atas niat pedang menjadi lebih hebat lagi. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi jahat dalam tubuh kerangka raksasa itu terganggu sesaat karena serangan sebelumnya. Tenlong. Kali ini, jurus Tenlong tidak lagi hanya kekuatan seekor naga, tetapi dipenuhi aura pembunuh dan roh jahat yang kejam dari makam pedang. Cahaya keemasan di pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak, dan bayangan naga hitam terbentuk dari jalinan niat pedang dan energi pembunuh yang berputar ke atas, menyerbu ke arah kerangka raksasa dengan momentum yang dapat merobek langit dan bumi. Kerangka raksasa itu secara naluriah merasakan bahaya dan ingin mundur, tetapi mendapati bahwa ruang di sekitarnya tampaknya terkunci oleh wilayah pedang tak terlihat. Ia hanya bisa menyaksikan hantu naga hitam itu membuka mulut besarnya dan menggigit kepalanya. Engah! Bayangan naga hitam menembus tengkorak kerangka raksasa dan melahap api hantu hijau tua yang menyala di dalamnya. Tanpa dukungan api Will-O, The Wisp, gerakan kerangka raksasa itu tiba-tiba terhenti, lalu hancur berkeping-keping dengan suara, berderak, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang yang berserakan, yang tertiup angin dari makam pedang. Dengan hancurnya kerangka raksasa itu, kerangka-kerangka yang tersisa di sekitarnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi bubuk tulang seperti boneka yang telah kehilangan kekuatannya. Roh jahat hitam yang ganas itu perlahan mereda dan tidak lagi menyerang secara aktif. Sebaliknya, ia perlahan-lahan berdiam di sekitar Dev seperti aliran air yang tenang, diserap dan dimurnikan sedikit demi sedikit. Di luar penghalang domain pedang, Mo Chen dan yang lainnya tercengang. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Dev berhasil melewati situasi putus asa, dan bagaimana ia menggunakan kultivasi tingkat 9 di alam abadi lepas untuk membunuh kerangka raksasa yang setara dengan puncak tingkat 7 alam abadi bumi. Ia juga memurnikan tubuhnya dengan roh jahat, mengubah bahaya makam pedang menjadi peluang besar. Anak ini, Humazi membuka mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bersambung.